Kewalahan ladani permainan Maung Bandung, pelatih Bayangkara FC akui kualitas Persib. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Laga sangat seru baru saja tersaji antara Persib Bandung kontra Bayangkara FC dalam laga pekan ke-15 BRI Super League. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini benar-benar menyajikan permainan yang begitu sengit dan menarik. Sejak peluit awal dibunyikan, laga ini langsung menyuguhkan tensi tinggi dan atmosfer panas yang membuat ribuan bobotoh terpaku sepanjang pertandingan. Persib tampil agresif dengan mencoba mengambil inisiatif serangan lebih dulu. Dukungan penuh dari bobotoh menjadi energi tambahan bagi Maung Bandung untuk terus menekan pertahanan Bayangkara FC. Namun, tim tamu bukan tanpa perlawanan. Bayangkara tampil disiplin dan berani meladeni permainan cepat Persib. Imbasnya, duel-duel fisik keras dalam artian wajar tak terhindarkan di sepanjang laga ini. Adu badan, perebutan bola di lini tengah, hingga tackle-tackle krusial kerap terjadi, membuat pertandingan berjalan alot dan penuh tensi. Wasit pun beberapa kali harus menghentikan permainan untuk meredam emosi para pemain yang sempat memanas. Tak hanya fisik, adu taktik antara kedua pelatih juga menjadi sorotan. Persib mencoba memecah kebuntuan dengan variasi serangan dari sisi sayap serta pergerakan dinamis para gelandang. Sementara Bayangkara lebih memilih pendekatan pragmatis, mengandalkan organisasi pertahanan yang rapat serta serangan balik cepat untuk mengancam gawang Persib. Jelas, Bayangkara FC yang sendari awal datang ke Bandung dengan tekad kuat cukup dibuat kewalahan meladeni permainan anak asuh Bojan Hodak. Meski begitu, pelatih Bayangkara FC Paul Munster menyebut pertandingan kontra Persib mempunyai arti penting bagi timnya. Bagi dia, setiap pertandingan harus dijalani dengan serius. Namun, Munster mengakui menghadapi Persib bukan perkara mudah. Menurutnya, skuad Maung Bandung memiliki kualitas menjanjikan dan berstatus sebagai juara bertahan. Bagi pelatih asal Britania Raya tersebut, laga ini punya tantangan yang berbeda, apalagi Persib bermain di depan publik sendiri. Oleh karena itu, Munster melihat kekuatan Persib tidak tergantung pada satu atau dua pemain. Menurutnya, semua pemain Maung Bandung berbahaya dan terbukti sangat menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Bayangkara FC. Kami tahu ini adalah pertandingan yang penting bagi kami. Setiap pertandingan itu penting. Kami juga tahu Persib adalah tim yang sangat bagus. Mereka sudah bertahun-tahun juara liga. Jadi, ini adalah pertandingan besar bagi kami. Ini adalah pertandingan yang berbeda. Ini Persib, main di laga tandang, sangat berbeda. Persib itu sebuah skuad, tim mereka bagi saya adalah yang terbaik di Indonesia, yang terbaik. Jadi ini bagus bagi kami untuk bertarung dan tetap fokus 100%, ungkap Paul Munster. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh melihat permainan Persib malam ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Denda AFC ke Persib capai 1 miliar. Boyan Hodak beri tanggapan serius. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak akhirnya memberikan tanggapannya setelah Maung Bandung harus membayar banyak denda kepada AFC. Sebagaimana yang diketahui, Persib mendapatkan hukuman berat setelah menjalani laga tandang melawan Selangor FC pada lanjutan ACL II 2025-2026. Pada pertandingan yang digelar 6 November tersebut, terjadi gesekan yang cukup panas antara supporter kedua tim. Dalam hal ini, AFC melihat ada 23 supporter yang masuk ke lapangan dan melakukan pelemparan botol ke tim tuan rumah. Akibat hal tersebut, denda sebesar 500 juta pun harus dibayarkan Persib kepada AFC. Jika diakumulasikan, denda Persib Bandung saat ini sudah mencapai 1 miliar lebih dan itu pun didapatkannya selama menjalani fase grup saja. Menanggapi hal tersebut, Boyan Hodak menilai bobotoh sebenarnya harus bisa menahan diri dengan kondisi yang ada saat ini. Saat di stadion, terkadang tensi pertandingan memang panas, dan ini yang harus jadi perhatian. Menurut Hodak, membayar banyak denda tentu cukup merugikan bagi Persib yang sedang bersaing di ACL II dan Super League. Pelatih asal Kroasia ini juga menyoroti saat ada flare yang membuat mereka harus membayar denda yang besar. Dia menilai bahwa seharusnya mereka bisa berpikir jernih dan cukup memberikan dukungan positif. Apalagi hal tersebut memberikan dampak besar dan bisa berpengaruh kepada kondisi finansial tim.
Memang selalu ada yang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Mereka tak boleh melakukan itu, karena ini menyebabkan denda. Sebenarnya uang ini bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Setelah lawan Bangkok contohnya, ada 6 flare, dan ke-6 orang ini tidak memikirkan itu, dan klub jadi didenda. Mereka tidak datang untuk mendukung kami, tapi untuk kesenangannya sendiri. Jika diperbolehkan, silahkan, tapi ini tidak. Ini mengakibatkan hukuman. Marilah mengikuti aturan. Ungkap Boyan Hodak. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Hehanusa bersaudara diminati banyak tim Super League. Boyan Hodak masih lihat potensi. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Nampaknya, isu peminjaman pemain Persib Bandung mulai naik ke permukaan. Belakangan ini muncul beberapa nama pemain Persib yang akan dilepas pada jendela transfer mendatang, seperti Alhamra Hehanusa dan Rezaldi Hehanusa. Baik Rezaldi dan Hamra merupakan pemain yang kini masih memperkuat Persib. Namun sayangnya, kedua pemain ini sangat minim menit bermain di sepanjang putaran pertama musim 2025-2026. Rezaldi sendiri merupakan rekrutan Persib di era Luis Milla. Pemain yang akrab disapa Bule itu menjelma menjadi bek tangguh setelah ditangani Boyan Hodak hingga memiliki andil besar saat Persib meraih juara di tahun 2024. Sedangkan Hamra Hehanusa didatangkan Persib dari Persik Kediri sesuai rekomendasi jajaran pelatih Persib. Sayangnya, Hamra terlihat belum mampu bersaing dengan jajaran pemain bertahan Persib Bandung lainnya. Menanggapi isu tersebut, Boyan Hodak langsung angkat bicara. Boyan menjelaskan bahwa Persib memang mendapatkan beberapa permintaan peminjaman untuk Hehanusa bersaudara dari beberapa tim. Akan tetapi, Boyan belum berani melepas keduanya, karena ia percaya Hehanusa bersaudara ini bisa menunjukkan kemampuannya. Selain itu, Boyan masih melihat adanya tekad kuat dari Bule untuk kembali ke skuad utama Persib. Dia menilai Rezaldi banyak disibukkan dengan agenda di ruang medis, sehingga performanya selalu fluktuatif, hingga dia perlu melakukan beberapa skema terukur kepada Rezaldi. Kami menerima beberapa permintaan, tapi kita akan lihat nanti. Pertama, saya harus berbicara dengan mereka, baru setelah itu kita akan lihat. Rezaldi bisa dilihat pernah menjadi starting 11 di sini selama beberapa tahun, tapi dia mengalami cedera serius, jadi dia tidak bermain di musim lalu. Sekarang dia sudah kembali dari cedera, jadi kami akan berbicara lebih dulu. Saya selalu suka dengannya sebagai pemain, jadi kita lihat, ungkap Boyan Hodak. Meski begitu, Boyan tak akan menahan pemainnya yang ingin mendapatkan menit bermain lebih bersama tim lain. Boyan pun sadar, menit bermain menjadi sangat penting demi meningkatkan potensi setiap pemain. Sedangkan untuk Hamra, Boyan mengakui dirinya bisa menjadi prospek jangka panjang Persib. Akan tetapi, ia tak mau membicarakan nasib keduanya secara panjang lebar sebelum berbicara kepada dua pemain tersebut. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian soal Hehanusa bersaudara ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.